Oke, karena saya seorang ustadz. Saukallimukum sausallimukum bil luqatil arabiyah walakin saukallimukum bil luqatil Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diancuk karo guyu arek-arek. Oke. Saya mendengarkan sejak saya di belakang tadi semua yang diomongkan Mas Tri dan Mas Yan dan seterusnya. Kemudian ada pertanyaan yang kemudian dilemparkan juga ke saya dari Muammar Gaddafi, Imam Khomeini sama Adolf Hitler gitu. Dan itu bagi saya itu kedzaliman kepada saya. Itu penganiayaan intelektual kepada saya. Loh, aku gak sekolah dapurmu, aku gak sekolah, aku gak ro AI gak ro aku. Itu bahasa Arabnya af'alun mufta'ali atau ulumun mufta'ali. Itu AI, artificial intelligence. Saya sudah diceritain sabrang soal artificial intelligence dan seterusnya, tapi saya merespon pertama Helmi, Mas Fahmi dulu. Kalau gitu ada satu judul yang spektrumnya mungkin agak lebih luas, yang itu tidak diganti pada KJ berikutnya, itu diteruskan, diperdalam atau diperluas. Jadi misalnya sekarang global, ya, tadi sudah ngomong globalisasi dan seterusnya ya. Terus besok kita khususon yang bersangkutan dengan humaniora misalnya, terus teknologi, terus apa atau apa. Jadi kalau bisa dalam setahun ke depan ini khusus soal AI tidak ada masalah. AI itu disuwuk entek engko. Suwuk ngono wis. Macam-macam karo arek Maia. Arek Maia iku tambah suwi tambah melarat. Jadi salah satu wirid Maia itu dari surat Al-Mu'minun 115. Ayo, Mas Ali, tolong. Jadi salah satu dari 113 wirid Ma'iyah yang pernah saya ungkap tahun 2000-an awal ya. Itu ada satu ancaman dari Allah bahwa Allah itu bikin alam semesta dan manusia tidak main-main. Maka kamu jangan main-main. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Rumangsamu arep bali nang sapa? Aja dolanan kowe gitu ya. Fata'alallahul malikul haqqul la ilaha illa huwal asul karim. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabu inda rabbih. Itu ayat AI itu. Baru tadi saya tanya, ya Allah ini ayatnya apa? Al-Mu'minun 115 ngono. Jibril teko mang. Loh Mas kok mriki sampean? Ya mesake cah kire-kire kae kan gitu ya. Dia jawabnya gitu. Jadi Allah mengatakan barang siapa mengambil Tuhan selain Allah tanpa burhan yang benar, tanpa argumentasi yang tepat, maka dia akan berhadapan dengan hisab Allah. Jadi pertama burhan, dua hisab ya. Burhan itu maksudnya gini. Tadi Mas Tri mengatakan mengenai ada perang pikiran. Tidak pernah terjadi perang pikiran. Perang nilai. Perang nilai. Nah, salah satu resonansi nilai itu melalui pikiran manusia. Tapi jangan lupa manusia itu terbatas. Manusia itu tidak bisa apa-apa. Manusia itu tidak berdaya. Ini kerusakan bukan ciptaan manusia, tapi kekeliruan atau kekufuran manusia untuk beradaptasi dengan nilai Tuhan dan alam. Ngono ya. Jadi menurut saya bukan perang pemikiran, tapi kegagalan manusia atau memang kekufuran manusia, ketidaksediaan manusia untuk berharmoni dengan kehendak Tuhan dan sunnah alam gitu loh. Maka kita selalu membaca innama amruhu idza arada syai'an ayyaqulu kun fayakun. Ora iso kun fayakun kuwi nek amr sama iradah tidak harmonis. Itu yang kemarin Sabrang menyatakan mendamaikan dualitas itu. Cuman Sabrang kan kelemahannya dibanding saya kan dianggap di pesantren gitu ya. Saya pesantren. Jadi
sesungguhnya perintah Allah. Atau gini, kalau kita balik, kalau kamu punya kehendak wahai manusia, kalau tidak kamu sesuaikan dengan, kamu tidak tidak modulasikan, tidak puzzling dengan perintah Allah atas kehidupan. Kehidupan ini bikinan Tuhan, bukan bikinanmu, wahai manusia, bukan bikinan malaikat, bukan bikinan nabi, bukan bikinan siapapun, itu bikinan Tuhan. Maka yo nganu toh karo sing gawe, gitu kan. Kalau kamu tidak mau melakukan itu, dan itulah yang terjadi di abad 21 ini kan adalah ketidakmauan manusia untuk bermodulasi dengan kemauan Tuhan. Itu ya. Itu yang terjadi. Jadi kalau manusia bikin kerusakan begini enggak bisa manusia. Sehebat-hebatnya paling pol nyerang Ukraina gitu ya, paling pol gitu ya. Paling pol ngelek-elek aku di medsos paling gitu ya. Gitu ya. Tapi tidak mampu bikin kerusakan yang sejauh ini. Yang terjadi bukannya manusia bikin kerusakan, yang terjadi adalah karena manusia tidak mau berdamai dengan perintah Allah dan sunnah alam. Nah, itu yang saya respon secara serpian dulu ya. Jadi bukan pemikiran kalau saya. Pemikiran manusia sak piro sih. Allah manusia goblok kok. Opo kok yo kan mending iblis, mending setan, jelas. Mungkin setan tidak pinter-pinter amat tapi dia punya sebaran energi. Setan adalah sebaran energi dan frekuensi iblis. Jelas ya. Kalau iblis adalah eskalasi jin, satu jin untuk menjadi petugas energetiknya Allah, energinya Allah yang disebut malaikat. Dan yang bisa menjadi malaikat itu jin dan manusia. Jadi sekarang itu banyak malaikat yang Anda tidak tahu karena Anda ngertinya makhluk itu adalah sosok gitu kan. Bukan, makhluk itu, saya kan sering contohkan pohon itu ada kayunya, ada daunnya ya, ada cabangnya, ada akarnya. Yang mana hidup itu? Yang mana hidup itu? Yang pohonnya, apa akarnya, apa daunnya, apa buahnya? Hidup adalah tumbuhnya dia itu. Seperti Anda dulu bayi sampai sekarang itu, jadi nggak bisa dilihat. Jadi surga itu adalah mengalirnya air. Kamu nggak bisa memfoto dan memvideo surga karena mengalirnya air itu yang kalau kamu video, yang kena di video adalah airnya, bukan alirannya. Nah, hidup adalah alirannya itu, gitu ya. Hidup adalah tumbuhnya itu. Nah, itu aja kamu nggak bisa melihat kok. Kita nggak bisa melihat. Jadi maka manusia itu begitu terbatasnya, begitu kerdilnya dibanding ketidakterbatasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ngomong perang pemikiran itu kan berlakunya di level kedua kalau kata Sabrang ya. Sabrang ini sebagai Khulafaur Rasyidin saya gitu ya. Jadi saya kutip-kutip terus gitu ya. Apa tadi? Kalau 3 level tadi ya. Kalau perang pikiran kan di level kedua. Yang terjadi dalam hidupmu saja, ndak usah sak dunia. Di keluargamu aja kan ada intervensi dari amrullah. Ada intervensi dari habitat alam, ada intervensi dari hukum algoritma psikologis yang merupakan asal usulnya adalah takdir dari Allah. Jadi manusia tidak mampu melakukan itu. Jadi ini bukan perang pemikiran sekali lagi, tapi ini adalah ketidakmampuan atau ketidakmauan atau kekufuran manusia untuk puzzling, untuk bermodulasi atau untuk menemukan keseimbangan dan harmoni dengan kehendak Tuhan si pencipta. Karena sekarang ini kan manusia kan seluruh keputusannya dari politik sampai teknologi kan berlagak seolah dia yang bikin. Betul enggak? Semua Anda baca Net Geo Wild, Anda nonton National Geographic, bagus-bagus, tapi itu semua dipahami sebagai level kedua. Tidak pernah Tuhan disebut sama sekali, gitu loh. Emang bisa? Mekanisme ayam apa yang membuat kamu ngaceng? Ya apa caranya? Kok iso lho? Wong mek motone ndelok wong wedok liwat kok terus ngene. Itu apa itu? Itu apa itu? Jadi yang kamu lakukan, kalau ada pelacuran begitu banyak, ada kasus-kasus skandal begitu banyak, itu kan yang salah bukan hanya
akal manusia dan pikiran manusia, bukan hanya akhlaknya, tapi intervensi dari kehendak Tuhan itu tidak kamu imbangi dengan yang Tuhan sudah bikin pagar itu gitu loh. Jadi sekali lagi ini perang nilai. Nilai antara siapa? Vertikal kalau saya. Vertikal itu tidak harus ke atas ya. Kalau kata sabrang meneh ya. Kan atas kan tidak jelas Mas ya. Karena bumi bulat, atas itu ya sini, ya sini, ya sini, ya sini gitu ya. Tidak jelas kan. Kan. Atas itu pokoknya tandanya sangat mikro. Nek gak percaya iki ndang Mas. Ngene Mas. Ngidu. Ayo Mas. Meludah. Gini terus meludah sampean. Kira-kira kemana? Balik ke Anda. Itu namanya atas. Itu berlaku sangat lokal, berlaku sangat mikro gitu ya. Karena atas yang sebenarnya itu tidak bisa dirumuskan sama sekali. Jadi tidak ada 8 penjuru angin itu tidak ada. Itulah teko koordinatmu. Makanya kalau Allah bertemu dengan Rasulullah di Sidratul Muntaha, satu lapis di atas 7 langit, itu menjadi batal Allah. Keagungan Allah menjadi batal karena berarti Allah ada di satu titik koordinat. Bujur sekian, lintang sekian gitu kan. Allah enggak. Allah itu ada di semua koordinat. Jadi makanya semua kesimpulan Anda dalam diskusi, kalau itu masih frame-nya akal, jangan disimpulkan. Itu tidak berlaku pada level roh. Gitu ya. Jadi teman sekalian, saya ngeresponnya pelan-pelan seperti itu. Saya sudah menyiapkan beberapa hal, tapi saya akan tunda. Zolimnya apa, Li? Loh, aku kira ini kata takon, malah kok takon ini dianjuk arek-arek yang ini. Saya itu mau tanya malahan. Anda kesini malah aku disugi pertanyaan dolim betul si Tri ini. Loh, saya kesini mau tanya. Jadi misalnya gini, kita singkat aja kan, kalau mau, sampean kan enggak tahu asal-usul sampean. Allah bikin pertama itu apa? Terus setelah itu apa? Terus apa pertama dan apa kedua itu dibagaimanakan oleh Allah. Sehingga kapan terjadi ruang dan waktu. Itu kan kalau Anda membayangkan kok ono ya konsep waktu iki. Dahsyat toh. Anda tidak bisa membayangkan. Akal Anda tidak bisa sampai ke langit ketiga gitu loh. Jadi ruang sama waktu itu bareng apa duluan ruang atau duluan waktu kan tidak tahu. Kemudian terciptanya jagat raya, galaksi-galaksi yang segitu banyak, tata surya, planet, satelit, dan lain-lain itu kan juga kemudian baru tumbuh-tumbuhan, materi dulu batu-batuan, pasir, lempung, kemudian Allah bikin mekanisme, bikin algoritma, cuaca, ada hujan, ada mendung segala macam. Itu urut-urutannya gimana? Coba cari peneliti yang bisa menyebutkan urut-urutannya penciptaan Tuhan itu dulu awalnya gimana. Belum lagi nanti sampai ke pra-dinosaurus. Ada yang namanya Cambrian explosion. Jadi ada satu, kalau bahasa Jawanya itu gabah dan interi. Jadi ada seleksi sunnah, seleksi alamiah di mana yang bertahan akan, yang paling tangguh yang akan bertahan, yang tidak bisa menyesuaikan diri dia yang akan musnah gitu ya. Nah jadi sekarang kalau kita kembali ke AI tadi, kalau menurut ayat Al-Mu'minun 15 tadi, kalau kamu menuhankan, apa tadi? Taf'aliyah tadi, ya, yang selain Tuhan, kan AI jadi Tuhan sebentar lagi. Dan sudah dibayangkan betapa dahsyatnya itu AI itu nanti. Itu kan akan dituhankan. Wong saya itu menyebut satu nama yang dituhankan aja diide-ide entek-entekan aku. Karena dituhankan dia kan gitu kan. Ya. Terus ditakoni karo arek-arek iki nek gak sing takoni iki nek gak Adolf Hitler, Muammar Gaddafi, apa? Siapa? Imam Khomeini, mungkin Fir'aun iki sing takoni. Sing takon aku iki, Mang. Lah aku ndak ngerti saya pesantren aja ndak jangkep kok. Saya ndak kuliah apa-apa, saya ndak pernah baca buku apa-apa kok saya harus ikut memikirkan itu gitu loh. Aku ngertine sowo. Ngertine sowo iki ya nek wong duduk wong Jawa rada angel ya. Kun itu sowo jenenge ya. Fayakun aplikasinya atau pengejawentahannya atau produknya itu Fayakun itu produknya.
produce, yaitu fayakun, maka jadilah ia. Dari kata kun, jadilah. Be things, maka dia menjadi things gitu ya. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, dari situ saya ingin tanya sebenarnya. Kita singkat dari Nur Muhammad sampai, kan Anda tahu tawasulan kan kita tidak hanya berselawat kepada Muhammad bin Abdullah, Nabiullah, Rasulullah, tapi Nur Muhammad. Ini Haddad Alwi sebenarnya mau datang, cuman malam ini ternyata dia gagal datang, nanti di Mocopat Safa tanggal 17 dia datang. Dulu ada seorang guru Kiai Kanjeng namanya Rahmat Mulyono. Itu anaknya sangat rajin sholat tapi preman. Pokoknya ngomong buanter, nyentak-nyentak, tapi rajin sholat. Meskipun sholat aku yang ini sembayangin, tapi aku sembayang gitu. Dan dia lapor sama Haddad. Haddad, karena saya sholat terus, saya tuh ngerti teman kentalnya Nabi Muhammad itu 3. 1 Abu Hurairah, sing hadis-hadis itu. Nomor 2 Jabir itu yang qala ya Jabir gitu. Yang menceritakan bahwa makhluk yang pertama diciptakan Allah itu adalah Nur Muhammad. Jadi temannya Nabi Muhammad ada 3. 1 Abu Hurairah karena dia perawi hadis nomor 1, nomor 2 Jabir, nomor 3 Haddad Alwi. Gitu. Menurut Rahmat, gitu. Nganut ya aku mati. Sampai kemudian Haddad Alwi sangat akrab sama Rahmat dan Rahmatnya terus pesen sama Haddad, aku delokno cah wedok Arab sing hiper. Wis Arab hiper pisan. Jadi Haddad sampai hari ini dia ketawa ndak habis-habis itu kalau ingat Rahmat itu, ya Allah. Saya punya teman-teman sangat indah. Anda tidak bisa menilai Rahmat itu dengan Rahmat Mulyono itu dengan akhlak, dengan intelektualitas. Kamu harus mengukurnya dengan keindahan. Saya punya banyak teman-teman yang indah, Rendra, Sutarji Kalsum Bahri, itu Anda ngukurnya pakai keindahan. Nek ngukurnya pakai kepandaian dia ndak pinter, ngukurnya pakai akhlak dia ndak lulus gitu kan. Tapi kalau Anda ngukur pakai keindahan, nah hidup ini nomor 1 indah apa? Bahasa Indonesia yang baik dan benar tapi tidak indah toh. Makanya sekarang tambahin. Hidup itu nomor 1 indah. Aku tahu kon rabi ya. Nikah ya. Nikah itu baik apa benar apa indah? Bener. Dia ayo bener ya Cek. Ojo ngono lah. Jadi indah itu tidak pernah diperhatikan. Itu karena yang diceritakan Syekh Nur Somad tadi, karena pasca perang Badar itu yang masuk Islam itu konstituen. Hanya 313 pasukan Islam, lawannya sekitar 1.200 gitu ya. Tapi menang mereka. Karena Rasulullah sangat pintar menentukan lokasi perang. Nah teman sekalian, saya kembali ke yang tadi, yang dari Mas Tri tadi. Saya tuh pengen tanya gini, kita singkat aja. Dari Nur Muhammad sampai dinosaurus, sampai kemudian ada Homo erectus, sampai kemudian ada Homo sapiens, sampai kemudian ada Nabi Adam sebagai manusia hibrida baru ya. Yang iblis tertipu oleh eksistensi Adam ini sehingga dia kemudian tidak sujud. Terus tak cerita bulan kemarin toh. Karena apa namanya? Iblis ini kan kelasnya kelas netizen. Allah mengatakan itu qalal malaikati judu li Adam, bukan itu qalal malaikati budu tapi isjudu, bukan budu. Sujud kan enggak masalah. Sama ibumu ya sujud. Wong konek weteng muloro ya sujud ngene gitu. Cek ngentut kan itu ya. Sujud itu tidak sama dengan menyembah. Yang diperintah Allah kepada malaikat itu adalah sujud, bukan menyembah. Bukan ya'bud tapi yasjud gitu ya. Jadi nah terus iblis kan salah paham. Salah pahamnya kan banget gitu loh. Dia pikir sujud adalah nyembah. Sekarang tuh yang namanya di Gontor itu Mas ya, ada Trimurti. Trimurti aslinya kan siapa Mas? Brahma, Dewa Brahma, Siwa, Wisnu Siwa ya. Di Gontor itu
Trimurtinya itu Kiai Haji Ahmad Sahal itu yang pertama, jadi yang paling tua dari Trimurti. Terus yang kedua Kiai Haji Zainuddin Fanani, yang ketiga Kiai Haji Ahmad Zarkasi. Imam Zarkasi ya. Ketika saya ngomong itu saya dituduh, dimarahi sama santri Gontor. Loh, Cak Nun menganggap Yai Sahal itu togok. Lebih ya togok ini. Kan gitu kan. Terus saya dibully habis-habisan di Gontor itu. Ada medsosnya sendiri dulu. Dintek kau tidak dihina dan segala macam. Hanya karena dia tidak bisa paham bahwa itu saya menganalogikan bahwa ada Trimurti di Gontor itu yang paling tua, Pak Sahal itu kalau di wayang namanya Togok atau Begawan Antogo. Kalau nama polnya Togok, terus baru Semar, baru Betara Guru kan gitu kan. Nah, Trimurti Gontor itu satu Togok, yaitu Kiai Haji Ahmad Sahal, terus siapa? Zainuddin Fanani itu Semarnya, saudara kedua, terus yang ketiga itu Betara Guru itu adalah Kiai Haji Imam Zarkasi. Nah, gara-gara saya menganalogikan itu, memetaforkan Trimurti Mahabharata dengan Trimurti Gontor itu, saya dituduh bahwa saya itu ngarani Kiai Sahal itu adalah togok. Yaitu iblis namanya. Salah paham ya. Gitu. Dan sengaja. Dan yang paling jahat di antara mereka adalah yang cari uang dengan cara memotong omongan saya itu, gitu ya. Dan seterusnya, tapi nanti aja itu. Agus, lali Agus. Jadi sekarang saya mau tanya teman-teman sekalian. Dari Nur Muhammad sampai, kan Adam sampai sekarang kan belum 20 milenium Mas. Less than 20 millennium ya. Jadi baru aja Nabi Adam baru kemarin itulah. Makanya jangan bangga jadi turunan Nabi Muhammad, saya turunan Adam ya. Awakmu kabeh juga. Kita lebih Habib tingkat lebih tinggi kan gitu kan. Gitu ya. Ojo muring-muring ya. Nah, kita singkat aja Indonesia 1945, ndak usah Mojopahit, ndak usah Rakai Pikatan, ndak usah Ratu Sima, ndak usah yang dulu-dulu. Mulai 45 aja sampai sekarang gitu. Pertanyaan saya, Mas Tri. Sebenarnya ketika kita menjadi negara dari kumpulan kerajaan-kerajaan sejumlah 213 kerajaan di seluruh Nusantara pada waktu itu, terus kita menjadi negara republik, diproklamasikan tanggal 17 Agustus 45, itu kita sudah masuk globalisasi atau belum? Waktu itu sudah ada globalisasi atau belum? Secara nilai aja. Secara pemikiran tadi itu sudah globalisasi, sudah ya. Nah sekarang menurut sampean, menurut Anda semua, ini saya mau tanya Mas Yan, Tri, Ali sama Fahmi ya. Indonesia itu sebenarnya sudah pernah siap belum masuk globalisasi? Apa kepeksa mergo iki ana perang anyar iki juruse gak ero iki apa wis pokoke ngasak kae wis pokoke ditabrak ngono kan gitu ya. Jadi kita itu kan sebenarnya belum, menurut Anda tadi kan belum siap untuk berada di tengah medan perang global tadi itu. Nah, berarti sekarang pertanyaan kedua adalah sebenarnya apa saja yang dibutuhkan oleh negara, oleh rakyat, pemerintah, dan manusia secara spesifik ya, untuk bisa bergabung ke dalam dan bisa bertahan atau bisa berfungsi positif di dalam perang global itu. Itu harus kita cari bersama. Harus kita cari bersama. Kalau negaranya harus gimana? Saya ingin katakan kepada Anda bahwa Indonesia akan mengalami perubahan luar biasa, teman sekalian. Anda nanti lihat aja ada interval 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Ya, Indonesia akan mengalami perubahan yang mungkin sangat mendasar, sangat mengakar dan sangat substansial maupun signifikan gitu ya. Jadi misalnya sekarang Mas Yan tadi mengeluh soal demokrasi dan seterusnya ya. Sekarang faktanya demokrasi, tapi kan sebenarnya kan itu kan oligarki dan aristokrasi bergabung dengan konglomerasi, gitu, dengan birokrasi kan gitu kan. Terus kalau kerajaan kan dijelek-jelekin kan. Bagaimana sekarang kalau kerajaan, rajanya itu bukan berdasarkan
nasab siapa, keturunan siapa. Tapi raja itu berdasarkan orang yang paling mengerti masalah dunia dan bagaimana memimpin bangsanya untuk bisa mengantisipasi globalisasi, terutama setelah hadirnya AI itu. Rajanya itu nanti. Sekarang orangnya sudah ada. Ya. Nah, itu nanti perubahannya bisa sampai ke tata negara, perubahan cara berpikirnya rakyat dan seterusnya. Dan Ma'iyah akan menjadi salah satu pasukan di jantungnya itu. Ya. Karena kita kan sampai hari ini kan tidak siap toh. Ojo menengok globalisasi, modernisasi gak siap kok gitu. Gitu. Secara mayoritas ya gitu loh. Sampai hari ini mungkin universitas-universitas juga tidak siap-siap amat untuk masuk ke perang modern, perang globalisasi dan seterusnya itu ya. Apalagi sampai soal AI tadi itu ya. Jadi kita kan tidak siap. Nah sekarang menurut Anda apa saja harus kita himpun, Mi? Apa saja yang diperlukan oleh manusia dulu, terus rakyat, artinya kumpulan manusia dalam sebuah negara, dan oleh pemerintah dan oleh negara itu sendiri. Kalau negara berarti kan konstitusinya, algoritma, kekuasaannya, pengelolaannya dan seterusnya. Itu apa saja yang diperlukan. Gitu. Itu kita cari bersama. Nek gak aja sinau bareng kon. Malah takon AI itu. Malah takon apa? Ah iya. Malah takon iku lho, ndasmu kon iku. Jadi teman sekalian itu harus kita rumuskan bersama dan menurut Anda Ma'iyah di mana posisinya? Sekarang misalnya gini, tadi siapa yang Fahmi yang mengatakan bahwa kita ini negara nomor 4 penduduknya terbesar di dunia dan we can live together peacefully for more than 20 years gitu kan. Nah, sekarang saya tanya, kalau Ma'iyah ini menyumbang peace apa Ma'iyah itu menenangkan atau bikin ribut? Jadi itu didaftari apa saja. Misalnya gini, tadi Fahmi ngomong kegembiraan. Yang Anda capai di sini, Anda pulang dari sini sedih, apa stres, apa gembira, di sininya gembira apa tidak. Saya bahkan menemukan Ma'iyah dimanapun itu bukan hanya gembira, bahagia. Sampai wong tuwek loh mas, wong tuwek yang di Kediri di mana yang kemarin, masya Allah, wong tuwek melok ngene mas. Wes ikine wes kari loro tahun itu ngene. Artinya itu bahagia beneran. Jadi kita menjadi anak-anak, kita menjadi manusia sejati, yaitu bayi gitu loh. Kalau peradaban bisa membawa manusia ke roh bayi, maka dia berhasil kan gitu kan. Karena bayi itu tanpa ilmu aja bisa keluar dari ibunya kok. Apa kuliah dulu dia kursus carane lahir kan enggak toh. Tekniknya ya apa metune iki sikil kusik tandas kusik kan gitu kan. Itu di luar akal manusia dan Anda jangan hitung dengan akal manusia. Makanya jangan menuhankan apapun yang wilayahnya di level kedua. Maka kita sudah punya jawaban secara manusia. Meskipun secara rakyat kita harus memperlebar resonansi Ma'iyah sedemikian rupa. Karena Ma'iyah secara regeneratif juga alhamdulillah ini. Jadi ini KC kan tahun 2000 mas. Kalau pada bulan 1993 ya. Kalau mau copat syafaat di Jogja itu 1999. Jadi lebih tua dari KC ya. Terus di beberapa tempat yang lain itu kan regenerasi terus dari mbahnya sampai cucunya. Bahkan sudah cicit mas. Jadi saya Ma'iyahan di Mandar itu. Mandar itu sekarang Sulawesi Barat ya. Itu sejak tahun 81 mas. Sebelum ada Ma'iyah yang resmi ini. Dan itu sampai cucunya punya menantu, itu masih sama saya sampai sekarang gitu ya. Jadi ketika tadi ada yang bilang di belakang tadi, Cak Nun kok awet muda, ndasmu gitu. Ya, cok awet muda. Arek-arek ya Allah, cangkeme yang awet muda ya apa. Jadi pokoknya itu harus kita cari. Nah kita selama ini kesiapan kita berapa persen dari faktor-faktor atau unsur-unsur anasir-anasir yang sudah kita daftari. Sekarang pun random dikit bisa.
Jadi misalnya untuk global, to go globally, ya, to go globally, apa yang harus Anda bawa, apa yang harus Anda siapkan, apa yang harus Anda punya gitu ya. Kalau secara pengetahuan kan Ma'iyah ini lumayan global ya Mas ya. Anda tidak perlu bicara teknologi dengan metode fakultatif teknologi. Anda bisa ngomong teknologi dengan ayat Allah. Allah berfirman, wa idza sa'ala ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu fal yu'minu bi. Jadi itu perhatikan Mas. Di dalam buku tafsir mana-mana tidak pernah Anda temukan bahwa itu ada dua kata jawab, ada dua kata. Pertama, ujibu dakwah, jadi dari kata ajaba yujibu jawaban. Terus Allah sendiri menyuruh kita untuk yastajib, gitu. Itu piye tafsirnya? Cari di buku-buku tafsir. Itu ada dua kosakata, asal kata yang sama, kemudian yang kedua ditambah S, tambah sin. Sin itu kayak kalau Anda mencuci pakaian itu aghsilu atau taghsilu. Tapi kalau Anda mencuci badan Anda, mencuri diri sendiri itu tastaghsilu, tambah sin. Ya. Itu maka istajibu li gitu. Istajibu li dengan uji dakwah itu satu akar kata yang sama tapi artinya berbeda. Jadi ternyata yang menjawab itu bukan hanya Allah tapi kita juga. Nah, ada dua tafsir. Bimong, uji buta watadai data'ani ya. Aku tafsir pertama, penerjemahan pertama, aku mengabulkan doa hambaku ketika dia berdoa. Saya agak kurang setuju sama itu, meskipun tidak berarti dia salah ya. Kalau saya gini, da'a itu present tense, apa? Tense, past tense. Da'a, yada'u itu present tense, itu nanti adjektifnya dakwatan atau dakwah. Itu satu lagi doaan. Jadi kalau Anda hubungannya dengan sesama Anda itu namanya dakwah. Tapi kalau Anda sama Tuhan namanya doa. Padahal akar katanya sama. Jadi kalau saya, jangankan itu tadi, doa saja kalau saya itu nomor satu bukan minta kepada Allah. Karena minta itu bahasa Arabnya apa, Mi? Tola bayat lubu. Jadi, ya iya, jadi bukan doa kan bukan permintaan toh. Iya, bukan permintaan. Saya tanya Helmi karena bapaknya dulu di Gontor. Jadi ketemu saya di warung langsung bahasa Arab. Kef ente. Arek Gontor iki rek di warung lho bahasa Arab karo aku arek-arek. Khair ngono aku. Khair. Naam. Kelas. Maka saya tanya dia juga Gontor gitu ya. Jadi kalau mohon kepada Allah itu natlubu ya. Atau tatlubu. Kalau tada'u itu memanggil Allah. Nah Allah kan tidak mungkin Anda panggil. Maka menyapa. Jadi orang berdoa itu adalah upacara Anda menyapa Allah. Anda bersaksi bahwa dia ada dan Anda mencintai dia. Maka Anda sapa gitu ya. Gitu ya. Jadi doa itu menurut saya menyapa Allah. Nah emang Allah goblok. Kamu menyapa itu kan ada pramerihnya toh. Ya toh. Pasti dibalik menyapa itu kan iki arep njaluk to kowe gitu kan. Njaluk to kowe gitu kan. Allah tahu itu dan makanya Anda enggak usah nafsu-nafsu amat meminta sesuatu. Ndonga dawa. Ndonga setengah jam dhewe sampai malaikat nulis. Sitoke gorong karuan kabul kok saya kae. Lu wong njaluk sitoke gorong karuan kabul to tane. Kon njaluk sakono kae. Kon kok kebelaan donga dhewe kon kok gitu loh. Maka saya punya pemikiran yang sudah saya siapkan kepada Anda, tapi nanti aja setelah ada elaborasi mengenai faktor-faktor untuk globalisasi tadi. Nah,
Nanti secara khususan kita cari. So, for Ma'iyah and all human being here, all men of Ma'iyah itu, what should you do facing the AI revolution? Gitu ya. You understand? Saya tanya Mas Yan, understand di Ma'iyah sama understand di London, hidup mana Mas? Very lively ya. You understand? Understand. Understand 10 ya para. Yes. Dan itu di seluruh, tanpa kesepakatan loh Mas, di seluruh Ma'iyah di mana-mana. Mau di Jember, mau di Banyuwangi, mau di Madura, understand? 10, dah semua. Maka Sabrang memberi nasihat kepada Wali Kota Mojokerto bulan yang lalu bahwa to be a good leader, rumusnya ruang rindu. Jadi Sabrang nyanyi ruang rindu terus dijelaskan, pokoknya ciptakan ruang rindu antara rakyatmu denganmu gitu loh. Lakukan segala sesuatu yang membuat orang lain kangen. Kenapa Anda sekarang ini tadi sampai saya kagum yang di belakang sini gak lapar-lapar Mas, gak wedang, terus Gojek GoFood Ketan Kemayoran gitu. Saya cuman aku kepingin ketan, terus langsung aplikasi dibuka, terus sudah datang sekarang, Masya Allah. Apa alasannya? Kan dia bukan pembantu kita, mereka kan bukan urusan dapur kita juga bukan itu. Mereka kangen satu sama lain. Dan Ma'iyah itu satu-satunya forum di mana kita betul-betul kangen tanpa sebab. Betul enggak Mas? Artinya tanpa pamrih, kangen ya benar-benar kangen dalam arti yang sebenarnya gitu kan. Sama dengan kangenmu kepada Rasulullah itu kan opo. Godok gak tahu, jajan bareng gak tahu, numpak taksi bareng gak tahu, nukokno GoFood ya gak tahu, mancing bareng gak tahu. Kok kangen itu ya apa sih? Saya pernah ngeliat YouTube itu ada anak kecil di Amerika ditanya, how could you miss Muhammad? Terus anak kecil tuh, itu misteri hidup saya dan kami semua orang Islam. Anak kecil itu menjawab, saya itu kan Rasul Muhammad itu kan zaman dulu banget, saya tidak tahu apa-apa. Dan saya juga tidak pinter-pinter amat memahami ajaran Islam. Tapi saya kangen, dia bilang, saya kangen kepada beliau. Nah, kalau Anda sekarang merasakan kangen berarti Anda ada di jalan nubuwatu Muhammad SAW. Anda di jalan nubuah. Selama ini kalau Anda ngomong, saya sekarang tanya sama ustadz-ustadz ya, Pak kita sedang menjalani nubuah, dimarahi kamu. Harus ada nabi menurut saya. Enggak, nabi itu sudah menghamparkan kata bimbo sajadah panjang untuk sampai kiamat. Kita melewati sajadah itu namanya jalan nubuah, jalan yang dibentangkan oleh Muhammad gitu loh. Jadi itu yang membuat kita kangen terus menerus, dan kangen kita itu namanya kangen tidak bisa pakai akal, tidak bisa pakai pikiran, kangen kok. Jadi itu dahsyat teman sekalian, dan kita mengalami tanpa wilayah-wilayah private kita jamah ya. Kita sangat menjaga diri loh Mbak, sampean jejer sama laki-laki yang Anda belum tentu kenal dan tidak pernah ada masalah toh? Dengkulnya gak nyenggol-nyenggol gak? Enggak toh? Jadi di Ma'iyah itu tidak bisa dipahami kelompok-kelompok yang lain karena lanang wedok campur. Sekarang aja umroh itu pakai tabir loh Mas, laki-laki dewe perempuan dewe umroh tuh. Makanya bilang sama Raja Arab, sampai sinau nang Ma'iyah. Di sini tidak ada tabir. Tabirnya ada di dalam kesadaran dan kemurnian hati mereka masing-masing kan gitu kan. Jadi ada tabir yang sifatnya ruhiyah, ada tabir yang sifatnya jasadiyah, ada tabir yang sifatnya akliyah kan gitu kan. Nah di Ma'iyah alhamdulillah tabir Anda, tabir gender Anda itu sudah ada di dalam ruh Anda. Jadi tidak akan terjadi kasus apa-apa insya Allah. Tidak ada. Kate lapo. Tidak ada masalah gitu loh. Oke jadi sekarang sebelum saya masuk ke wilayah-wilayah yang tadi sebenarnya saya sudah bayangkan akan saya omongkan kepada Anda. Apa kita dulu, kamu random dulu, Mi. Jadi apa yang diperlukan oleh manusia,
rakyat, pemerintah, negara untuk berinteraksi di dalam perang globalisasi. Nah, perang ini makanya di Ma'iyah itu kan isinya kan ijtihad Mas ya. Ijtihad itu dari kata jihad, dikasih tak di tengahnya. Kalau jihad itu semua jenis peperangan itu jihad. Perang musuh wetengmu dhewe, perang musuh bojomu, perang musuh tonggomu, perang musuh semua peperangan, perang musuh kelaparan, perang musuh emosi itu semua jihad ya. Maka Rasulullah mengatakan bahwa jihad yang terbesar adalah perang melawan nafsumu sendiri gitu ya. Nah, itu di tengah-tengah jihad yang luas itu kita bikin celah-celah ijtihad. Kalau kamu sering berijtihad itu apa? Kreativitas berpikir. Jadi misalnya gini, saya tanya, kalau Anda punya masalah, Anda menjadi jauh dari Allah apa menjadi lebih dekat? Kita dengan oleh masalah kabeh. Tidak, maksud saya problem itu ternyata jelas membuatmu lebih dekat dengan Allah. Meskipun kamu tidak usah cari problem. Engko ndek dalan ono wong liwat kaplok. Enggak usah gitu ya. Tapi pokoknya ternyata problem itu nomor satu syukur. Nah, syukur itu memudahkanmu supaya Allah menolongmu memberikan tuntunan dan jalan al-makhraj ya, makhrajan gitu ya. Jadi itu contohnya seperti itu. Jadi di tengah perang sangat besar itu kan kita kan bisa kangen, bisa gembira, bisa bahagia. Dan itu bukan mupus, kalau bahasa Jawa mupus ngerti Mas. Mupus itu menganggap sesuatu tidak ada, melupakan. Enggak, ini kita enggak mupus, kita tetap punya beban macam-macam dalam hidup kita bersama maupun keluarga masing-masing. Jadi pokoknya teman sekalian nomor satu hidup itu adalah bersyukur. Mas Yan, saya kalau tidak salah saya pernah dengar, saya baca, Korea itu banyak orang bunuh diri karena mereka secara budaya dan nilai tidak pernah mengerti syukur. They don't have konsep syukur. Nah di dalam Islam Anda tahu Allah saja asyakur toh. Kalau kita ini kan syukur itu kalau horizontal namanya berterima kasih. Kalau berterima kasih kan harus ada jasa orang ke kita berterima kasih kepada dia. Nah Allah itu yang bikin segala-galanya, dia yang punya, dia yang pokoknya semuanya serba dia. Kok dia bersyukur itu dahsyat kan Mas? Allah kok bersyukur itu. Meskipun banyak orang-orang yang kayak iblis tadi. Misalnya aku bikin kaset Allah merasa heran gitu ya. Mana mungkin Allah merasa heran? Allah yang bikin segala-galanya kok Allah Maha tahu kok Allah heran. Ada yang nanya gitu di toko Mas. Untungnya yang jaga toko itu lumayan. Lu itu yang ngomong Rasulullah sendiri, Allah sendiri melalui hadis qudsi. Allah sendiri yang mengatakan bahwa dia merasa heran kepada orang-orang yang gini gitu. Jadi kita jangan sok tahu lah, jangan satu kalimat dari 2 jam saya ngomong di Bang Wetan diambil 1 menit, mungkin malah 15 detik, kamu ambil terus kamu maki-maki sabar dulu loh, kamu pahami sedikit aja. Jangan sok, kalau jadi iblis nanti kamu kena hisab Allah. Maka itu nanti akan saya omongkan kepada Anda bahwa saya selama ini kan juga ada kesalahan saya kepada Allah dan saya mohon ampun kepada Allah. Terutama soal Mas Yan. Saya ini kan sok bijaksana, sok lembut, sok damai kan gitu kan. Terus aku tekan ke Israel, Nun, Israel ini. Enten apa? Oh mau. Allah saja bikin neraka kok kamu sebijaksana itu. Tidak mungkin kamu bijaksana seperti itu. Allah aja bikin neraka, Allah aja Al-Muntakim yang maha memberi balasan. Allah saja maha memberi balasan. Maka sekarang kemarin kan saya mengatakan di KC yang kemarin bahwa saya memaafkan mereka semua, bahwa saya mendoakan baik untuk mereka semua gitu kan. Saya tidak, bahkan terus sekarang saya setelah kedatangan Israel tadi, karena di rumah saya nggak ada lukisan, dia malaikat mlebu kan gitu kan. Kalau Anda ingin awet hidup, tidak mati-mati, pelihara anjing, taruh lukisan di
rumahmu dan patung gitu ya. Gitu. Kalau masih malaikat masuk-masuk, tri bawa ke rumahmu. Gitu ya. Terus saya kan berpikir gini, ya Allah saya tuh mohon ampun ya Allah. Aku ini beragama secara tidak utuh. Aku ambil Rahman Rahimmu, Manan Karimmu ya. Tapi aku tidak ambil Al-Muntakimmu, aku tidak. Makanya kemudian saya mewiridkan Wallahu la ilaha illa wal azizul qawiyul qadirul quwwatil matinul muqtadirul jabal mutakabbirul qahirul qahar. Allah aja membalas kok. Maka tapi saya tidak punya posisi dan kekuatan untuk membalas siapa-siapa. Jadi saya, ya Allah, mohon dengan sangat Engkau yang menerapkan sifat-sifatmu itu. Gitu loh. Karena saya tidak akan membalas, karena saya tidak punya kemampuan dan saya tidak berdaya untuk melakukan apapun. Maka tolonglah, wa makarallah itu Engkau berlakukan. Jadi permohonan saya terakhir begitu gitu loh kepada Allah. Karena saya sok tahu selama ini, saya sok lembut, sok arif gitu kan. Di Kadipiro Mas di pusat maknya sana, teman-teman tuh kan kapok sama saya kan. Kalau ada kasus seperti itu, mereka terus ngerundelalah paling-paling di sepuro kalau Cak Nun kok gitu kan. Paling-paling dimaafkan sama Cak Nun gitu. Jadi mereka itu putus asa sama saya. Ada kasus apa aja akhirnya saya maafkan. Saya tidak tega kepada manusia gitu ya. Tapi kan Allah tega bikin neraka. Gitu kan. Allah bikin neraka dan Allah kan dahsyat ancamannya tentang neraka itu gitu. Dan saya tidak mampu, makanya di doa tahluka itu tidak ada pasal-pasal yang sifatnya kejam. Tidak ada kalimatnya sifatnya kejam gitu ya. Saya pikir itu mulia di hadapan Allah. Tapi saya dikritik, jangan sok sehebat kamu. Kamu utuh dong. Memahami Asmaul Husna itu utuh. Allah itu punya semuanya itu. Maka saya merasa bahwa ilmu saya tidak utuh, ilmu saya tidak wungkul. Pemahaman saya tidak, agama saya tidak wungkul. Karena saya mengingkari beberapa hal yang Tuhan sendiri melakukan gitu loh. Gitu ya teman sekalian. Jadi sekarang secara manusia saya tetap seperti kemarin ya. Tetapi saya sudah mohon kepada Allah bahwa Shadaqallahul Azim, Allah pasti memberlakukan hukum-hukumnya. Pasti memberlakukan keadilannya, pasti melakukan balasan-balasannya. Karena yang dihina bukan saya, yang dihina adalah Allah dan Rasulullah. Yang dihina adalah yang saya cintai. Yang membuat saya ngomong seperti itu karena saya mencintai Allah yang sebenarnya itu gitu. Jadi Allah akan memberlakukan itu. Jadi saya tidak bisa apa-apa karena Allah yang sangat berkuasa dan saya tidak berdaya.